kau pakai dan firman yang boleh disampaikan benar-benar mau menegur kami ya Tuhan. Dengan darah yang kudus mengangkat pujian bagimu. Shalom! Shalom! Kita sudah merasakan kasih setianya terlebih dahulu. Oleh karena itu saya mengundang teman-teman untuk memuji Dia, menyatakan kebesarannya. Kita menyanyi glory bagi Sang Raja. Mari sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kamu ini mengganggu saja, aku ini sedang sibuk tahu. Apa sih, aku lagi sibuk nih, jangan ganggu dong. Generation adalah zaman di mana semua itu serba cepat, termasuk dalam dunia pendidikan. Contohnya ketika zaman orang tua kita dulu itu lulusan SKS bisa 6-7 tahun. Tapi sekarang 3,5 tahun sudah cukup untuk mencapai semua itu. Dan aku akan bisa mengambil sarjana ekonomi dalam hanya 3,5 tahun. Jadi bagiku Google Generation adalah sebuah akselerasi, dan kita lah bagian dari akselerasi itu. Kalau menurutku sih Google Generation itu sesuatu yang serba cepat dan instan, seperti makanan cepat saji. Jadi bisa kita pesan dengan mudah dan cepat. Contohnya aja seperti Pizza Hut, ataupun KFC, ataupun Hokben, atau bisa seperti Popmie ini, yang dalam waktu 3 menit saja kita bisa makan. Google Generation, kalau menurutku Google Generation itu berkaitan dengan kecanggihan teknologi. Ya, contohnya laptop-laptop yang kita punya ini semua pada canggih-canggih. Juga HP ini sangat canggih loh. Aku punya contoh loh tentang kecanggihan teknologi itu. Kita lihat yuk.
Itulah Google Generation menurutku. Generation itu apa? Google Generation ya. Google Generation itu mungkin berkaitan dengan kemudahan saat kita mengirim pesan ya, mungkin mendapatkan informasi gitu. Dimanakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Meski lewat nada kau dengarkan, segenap rasa tertumpah mengalun dalam kitaku, ngelangutkan jiwa, melangkah dari bayangan. Contohnya kalau dulu kita ngirim surat itu perlu waktu berbulan-bulan. Berkenang kisah kita bersama, Tapi sekarang kita punya banyak cara untuk mengirimkan informasi dan pesan secara cepat. Namun badai Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima. Tanamlah dan rawatlah dengan setia benih yang kuberikan ini. Aku akan kembali untuk mendapatkan hasilnya.
urusan-urusanku tidak ada yang pernah salah. Ya, cepat dan tepat, itulah aku. Tapi sekarang aku dituntut diam, menanti dan menanti, menunggu dan menunggu. Teman, menurutku itu pekerjaan yang paling membosankan, menanti dalam doa. Hah. Hei, apa yang kau nantikan, Alfian? Teman, aku sedang menantikan Tuhan menjawab doaku. Kau tahu teman, sungguh sulit hal itu telah aku lakukan. Sulitkah menanti Tuhan menjawab doa? Ya, bagaimana mungkin? Aku harus masih perlu menantikan dia menjawab doaku. Di zaman seperti ini, kita di generasi sekarang ini masih perlu menantikan Tuhan menjawab doa kita. Bukankah kita sudah diberi akal, teman, untuk mempertimbangkan segala sesuatunya? Dan bukankah dengan begitu kita mendapatkan jawaban yang tepat, yang cepat untuk segala pertanyaan hidup kita dan untuk setiap keputusan kita? Generasi Google. Kamu! Generasi Google. Generasi yang dari kecil hingga hari ini ingin segala sesuatunya itu cepat. Seakan-akan dipaksa untuk menanti Tuhan menjawab doa. Tak tahukah kalian? Kita manusia diciptakan sungguhnya untuk berrelasi dengan Dia. Seharusnya yang terjadi, kita dapat bercakap-cakap, bahkan berrelasi secara personal dengan Dia. Bukankah itu merupakan suatu hak yang istimewa, teman? Sebegitu sulitnya kah menanti Tuhan menjawab doa? Bukankah Dia berjanji akan memberi jika kamu meminta? Bukankah ketika dengan tekun kamu mencari, kamu akan mendapat? Dan ketika kamu menunggu dengan penuh harap, yakin dan percaya, Dia akan memberikan jalan keluar itu. Mereka tidak bisa kerja kalau tidak ada aku. Sudah pekerjaan yang belum selesai, banyak sekali pekerjaan yang belum selesai. Jam berapa ini? Lama sekali. Banyak sekali pekerjaan hari ini. Lagi harus menghubungi orang tua lagi. Ya sudah, kalau tidak mau diangkat ya udah. Tenang aja. Sudah jam 3. Ini kan waktunya KTP. KTP kan bisa menunggu. Kerjaan kan tidak bisa menunggu. Baiklah, aku harus pergi KTP. Baiklah.
sorry kalau saya terlambat. Kerja tugas tadi, sorry orang sibuk dong. Aduh. Hari kedua ini ya, latihan. Iya, sorry. Nggak boleh lagi. Iya, udah kita mulai aja. Oke. Tambah berapa? Iya, betul. Jelas. Oke. Cepat saja ya. Iya. Dua. Oh, dua. Oke, kita mulai. Mari kita buka. Jangan saja, tak bisakah kamu duduk diam sejenak dan fokus ketika kamu berhadapan dengan firman? Sesungguhnya kamu berhadapan dengan Allah. Mengapa kamu begitu tidak peduli? Mengapa BB-mu, HP-mu, jam tanganmu, tugas-tugas kuliahmu seakan lebih penting dari hal ini? Ingatlah teman, hanya firman yang dapat hati dan pikiranmu. Pertanyaan. Oke. Mau berapa lagi? Kamu berapa? Kamu bingung. Oh iya. Mengapa kamu berbicara ini ya? Emangnya apa? Nah itu dia. Aku tuh sibuk sekali. Tugas-tugas kuliahmu menumpuk. Di kampus itu banyak sekali kegiatan. Dan kalau rumah, setiap 2 jam sekali aku harus rapat. Iya, aku sibuk sekali. Sungguh sibuk teman. Ya aku tahu, PNI itu memang tugas kita, aku tahu. Tapi bukankah itu seperti membuang waktu? Dan lagi, kau tahu kan teman, PNI itu kan berpendapatan dengan orang lain, benar kan? Nah, itu seperti membuang-buang menit-menit berharga dalam hidup. Membuang menit berharga kan kamu? Ya, apalagi di jurusanku. Kamu tahu, aku harus buat makalah pribadi, makalah kelompok, aku harus susun berita, aku harus wawancara, aku harus syuting, aku harus. Ya aku tahu seberapa sibuknya kamu. Seberapa satu detik itu sangat berharga buatku. Ingat bro, PNI adalah tugas kita. Karena kamu mulai menghakimi aku, mulai berkhotbah di depanku. Generasi Google. Generasi yang dari kecil hingga detik ini segala sesuatunya itu cepat. Generasi yang seakan-akan tenggelam dalam kemajuan teknologi. Sesibuk itukah kalian sampai tidak bisa menyampaikan kabar tentang itu? Coba itu. Berapa banyak orang yang kalian temui dalam satu hari itu? Berapa banyak orang yang kalian temui ketika kalian berkuliah? Ketika kalian rapat? Pelayanan kalian? Berapa banyak? Akankah kabar kesukaan dan keselamatan itu kalian simpan dengan alasan kesibukan kalian? Ingatlah teman, ini tugas kita. Memahami isi hati Allah, duduk dekat mereka dan mengajarkannya. Tempat itu, tempat yang gelap itu masih membutuhkan kasih kita, masih membutuhkan doa kita. Misinya akan terus berlanjut. Apa yang bisa teman-teman kembali lakukan? Yang pertama, berdoa. Kami terus mendoakan bagian ini, kami terus mengumpulkannya. Setiap jam 11 malam adalah waktu doa untuk misi kita. Yang kedua, diri kita sendiri. Dan yang ketiga, dana. Teman-teman bisa mendukungnya dengan cara apa?
semua perlu terangkan di sini. Nah, ini adalah visi dan misi dari program Ngajar Gratis, yaitu untuk menghasilkan manusia-manusia yang berwawasan luas, karakter mulia dan bertakwa kepada Tuhan. Merindukan bebas di bangsa